Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Latsar CPNS Batch 2, kelompok 1, kelas C, yang beranggotakan Noval Irfan Almazid, Meisya Galuh Aulia Syafira, Tania Naftali Sianturi, dan Yori Faras Nuryana. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai penerapan nilai berakhlak pada Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial. Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial atau Pusdiklat KM adalah salah satu unit eselon 2 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang beralamat di Jalan Purnawarman, nomor 99, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pusdiklat KM bertanggung jawab dalam membina pelatihan dan sertifikasi kompetensi bidang kepemimpinan, budaya organisasi, penyesuaian pangkat, pembentukan karakter, peningkatan kompetensi manajerial dan sosiokultural, serta pengelolaan tes terpadu dan pengelolaan beasiswa berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Pusdiklat KM terdiri atas bidang pengelolaan pembelajaran manajerial, bidang pengelolaan tes dan penjaminan mutu, bidang manajemen beasiswa, subbagian umum, dan kelompok jabatan fungsional. Nilai berakhlak pertama yaitu penerapan dari nilai berorientasi pelayanan. Dalam melaksanakan tusinya, Pusdiklat KM telah menerapkan panduan perilaku, memahami, dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan berbagai pelatihan bagi aparatur sipil negara khususnya di Kementerian Keuangan. Pelatihan ini diberikan agar ASN di Kementerian Keuangan dapat memberikan pelayanan yang maksimal dengan kompetensi yang dimiliki, sehingga pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dapat menjadi semakin responsif dan berkualitas. Pusdiklat KM juga melakukan perbaikan tiada henti dengan melakukan transformasi dari Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2021. Upaya tersebut merupakan langkah dalam menyesuaikan tantangan dari perkembangan zaman, agar pelayanan yang diberikan dapat menjadi lebih ramah, solutif, cekatan, dan dapat diandalkan. Adapun tugas dari Pusdiklat KM yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, ada nilai akuntabel. Contoh penerapan nilai akuntabel pada Pusdiklat KM, contoh yang pertama, memastikan kualitas pembelajaran. Pusdiklat KM bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengembangan program serta desain dan teknologi pembelajaran. Mereka juga melaksanakan dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembelajaran di berbagai bidang kompetensi. Mereka memastikan bahwa pembelajaran dilaksanakan dengan kualitas yang optimal. Kedua, penjaminan mutu pembelajaran. Pusdiklat KM memiliki peran penting dalam menjamin mutu pembelajaran melalui evaluasi, pemantauan, dan laporan yang komprehensif. Mereka memastikan bahwa pembelajaran berjalan sesuai dengan standar yang diterapkan dan memberikan manfaat yang maksimal. Dan contoh yang ketiga yaitu pengelolaan program beasiswa. Pada pengelolaan program beasiswa dan pemberdayaan alumni, Pusdiklat KM memastikan bahwa program beasiswa yang dijalankan bisa berjalan secara transparan, adil, dan berkeadilan, serta memberikan dukungan yang diperlukan kepada para penerima beasiswa dan alumni dalam mengembangkan potensi mereka. Selanjutnya, ada nilai kompeten. Saya mengambil contoh nilai-nilai kompeten yang tercermin dalam tugas dan fungsi bidang pengelolaan tes dan penjaminan mutu, yaitu antara lain yang pertama, pada saat perencanaan dan pengembangan tes. Bidang ini menunjukkan kompetensi dalam merancang dan menyusun tes yang akurat dan relevan untuk mengukur kemampuan kandidat. Yang kedua, pada saat koordinasi dan pelaksanaan tes. Bidang ini menunjukkan kompetensi dalam mengkoordinasikan proses tes dan memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, menunjukkan kompetensi dalam mengevaluasi dan mengukur kemampuan individu dalam bidang kepemimpinan, budaya organisasi, dan kompetensi sosial kultural. Harmonis. Nilai harmonis tercermin dalam kolaborasi antar subbidang dalam pelaksanaan pembelajaran. Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pembelajaran baik secara klasikal maupun non-klasikal.
dalam penyelenggaraan pembelajaran membutuhkan koordinasi dari berbagai pihak sehingga pembelajaran dapat berjalan sesuai rencana. Subbidang perencanaan dan pengembangan pembelajaran berpartisipasi dalam hal menyusun desain pembelajaran, kurikulum yang digunakan selama pembelajaran, serta sarana dan prasarana. Subbidang evaluasi pembelajaran berpartisipasi dalam hal menyusun mekanisme evaluasi, koordinasi, dan pelaporan penyelenggaraan. Subbidang penyelenggaraan pembelajaran menyediakan segala sesuatu yang diperlukan selama pelatihan berjalan dan menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas pembelajaran tersebut. Loyal. Bidang pengelolaan tes dan penjaminan mutu memiliki tugas melaksanakan pengelolaan tes dan memberikan dukungan asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural di lingkungan Kementerian Keuangan, serta pengelolaan sertifikasi kompetensi dan uji kompetensi, penilaian kompetensi, dan ujian sertifikasi. Seluruh materi tes dan sertifikasi serta dokumen lain terkait bersifat rahasia, sehingga seluruh pegawai pada Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial perlu menjaga kerahasiaan tersebut. Dengan menjaga kerahasiaan tes dan sertifikasi, serta kegiatan atau dokumen lain yang bersifat rahasia, berarti juga telah menerapkan nilai loyal. Di nilai adaptif, panduan perilaku yang ditunjukkan salah satunya adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial melakukan kegiatan pelatihan penyusunan proses bisnis yang telah memasuki angkatan ketiga sesi klasikal pada tanggal 30 sampai 31 Mei 2023. Di dalam kegiatan tersebut terdapat topik bahwa ke depan penyusunan SOP secara manual perlahan akan ditinggalkan karena hasil salah satu putusan pada Leaders of Site Meeting atau LOM perlu ada digitalisasi proses bisnis di Kemenkeu. Lebih lanjut, Biro Organta melakukan identifikasi masing-masing SOP di unit eselon 1, di mana para peserta pelatihan nantinya bisa saja terlibat untuk turut membantu merapikan dan memutakhirkannya tidak secara konvensional lagi. Inovasi sering sekali mendahului SOP. Untuk itu, SOP perlu terus diperbaharui dikarenakan sering menjadi pembuktian di pengadilan apabila ditemukan ketidakpatuhan di proses bisnis tertentu yang diperkarakan. Salah satu panduan perilaku yang menunjukkan nilai kolaboratif adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Berdasarkan pengumuman nomor Peng 113-PP.2-2023, BPPK melalui Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial membuka kesempatan bagi para pegawai Kementerian Keuangan untuk mengikuti seleksi program beasiswa Kementerian Keuangan atau Ministerial Scholarship tahun 2023. Beasiswa tersebut diperuntukkan bagi kader pemimpin atau talenta terbaik Kemenkeu untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di luar negeri. Program beasiswa ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM Kementerian Keuangan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Kementerian Keuangan. Para alumni Ministerial Scholarship diharapkan memiliki keunggulan kompetitif sehingga lebih siap untuk memimpin Kementerian Keuangan di masa mendatang. Melalui paparan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial telah mengimplementasikan ketujuh core value ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif melalui program-program yang dijalankan, budaya yang diterapkan, maupun fungsinya. Dengan situasi ini, Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial diharapkan dapat mencapai visinya, yaitu menjadi rujukan pengembangan pemimpin bagi SDM pengelola keuangan negara yang unggul dan beretika.